Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Kali ini kita akan membahas tentang si muka pantat ya. Si muka pantat yaitu tentu saja Paul Jang ya. Kalau kita bicara muka pantat, saya rasa teman-teman semua sudah tahu siapa yang saya maksud. Ya, muka pantat itu adalah Paul Jang. Muka pantat babi ya, malah sebagian orang nambahin kata babi, tapi saya sebut muka pantat saja ya. Jadi saya melihat nih Paul Jang ini luar biasa ya. Memang Paul Jang ini seperti bunglon, jadi dia bisa menyesuaikan diri kemanapun. Setahu saya, dia ini adalah oneness dan masih ada bukti digital, ya, jejak digital bahwa dirinya itu adalah oneness. Tetapi begitu dia lihat sekarang orang oneness itu satu persatu, ya, mengalami masalah, mengalami kemerosotan moral, termasuk Saifuddin Ibrahim ya. Teman-teman harus garis bawahi, pengajaran Saifuddin Ibrahim bukanlah Trinitas. Pengajaran Saifuddin Ibrahim adalah oneness. Tetapi ya saya nggak tahu dia sadar atau tidak, karena kadang-kadang banyak orang Kristen nggak sadar kalau dirinya adalah oneness. Karena mereka nggak ngerti apa itu oneness, apa itu Trinitas. Yang mereka tahu Yesus itu Tuhan. Ya, banyak sekali pengajar-pengajar dari kekristenan yang nggak ngerti, paham tentang doktrin Trinitas. Termasuk Risuli Lubis. Teman-teman kalau lihat dalam pidato atau dalam ceramahnya Risuli Lubis, dia selalu mengatakan, siapa Tuhan kita? Yesus, gitu kan. Dia nanya kepada orang, siapa Tuhan kita? Yesus, gitu kan. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan dengan Trinitas. Nggak bisa, selalu Tuhannya siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah itu Yesus. Allah itu Yesus, itu oneness. Ya. Teman-teman kalau lihat, Risuli Lubis ya, namanya memang Pastor Risuli Lubis. Pastor depannya. Tetapi dia sendiri pun nggak ngerti tentang Trinitas itu apa, ya. Dia nanya ke anak-anak di beberapa kali kesempatan ya, termasuk yang di pinggir rel. Tuhan kita siapa? Anak-anak tuh jawab Allah. Allah itu siapa? Allah ya Allah, anak itu bilang. Oh, Allah itu adalah Yesus, dia bilang. Wah, luar biasa ya, Allah itu Yesus itu oneness. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia dan dia mati di salib juga, itu adalah oneness. Banyak sekali ciri-ciri orang yang jelas-jelas pemahamannya itu pemahaman oneness. Dan memang tidak bisa ya orang awam itu mengerti tentang Trinitas. Karena memang konsep ketuhanan ini nggak jelas. Paul Jang, tahun lalu dia oneness. Tahun lalu, ya Samuel Sihan dengan bangga mengatakan, ini muridku. Ya, pendeta Samuel Sihan dengan bangga mengatakan, Paul Jang adalah murid dia adalah produk dari oneness juga. Dan kita lihat, dalam setiap kesempatan, Paul Jang menjelaskan itu ya penjelasan oneness. Walaupun kita tahu oten-oten yang ada di room dia itu oten-oten yang bodoh. Ya. Kalau oten-oten yang ada di roomnya Paul Jang itu adalah oten-oten yang radikal, yang pokoknya taunya melawan Islam, ya, taunya pokoknya kita harus musuh Islam. Tapi mereka nggak ngerti tentang ketuhanan. Mereka nggak ngerti tentang doktrin agamanya. Kristen itu apapun nggak tahu. Itu cuma Islam, Kristen-Kristen KTP, ya, Kristen-Kristen KTP yang membenci Islam. Pokoknya Islamofobia semua di sana. Jadi mereka hanya kumpulan orang Islamofobia yang nggak ngerti tentang pengajaran kekristenan. Sering, termasuk sekarang ya, Pak Bom Bom, itu murid-murid atau penonton-penonton Pak Bom Bom nggak ngerti tentang kekristenan semua. Saya sudah tes berkali-kali, nggak ngerti. Saya juga bingung gitu ya. Masih mending orang-orang yang di tempat Wa'ala Burudi. Orang-orang yang di tempat Wa'ala Burudi udah bisa membedakan mana Trinitas, mana Oneness, mana Unitarian. Kalau di tempat Paul Jang dan Bom Bom nggak ngerti. Saya juga bingung selama ini mereka live ngapain gitu. Ya, karena saya nggak ngikuti live mereka, saya nggak tahu pengajaran apa yang mereka berikan. Tetapi ya kita bisa lihat bahwa Paul Jang ini dulu oneness dan dia bersikeras membela keyakinan oneness-nya itu. Tiba-tiba ya kemarin dia muncul di tempat Mangapul Sagala ya, karena Mangapul Sagala selalu menjelek-jelekan oneness, dia ikutan. Ya, sekarang dia ikut menjilat Mangapul Sagala untuk menyerang Gilbert Lumondong karena dia tahu dia butuh tangan orang lain untuk menampar Gilbert Lumondong. Dan salah satunya dia gunakan tangan Mangapul Sagala yang dianggap sebagai orang ya yang cukup diperhitungkan. Mangapul Sagala kalau kita lihat sekarang dia cuma orang tua yang mengurus STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Tapi waktu zaman dulu, waktu dia masih lebih muda dari sekarang, dia ini termasuk pendeta yang disegani. Banyak murid-murid dia. Ya, cukup disegani, pernah KKR di Senayan juga. Banyak orang-orang yang berhasil dia didik. Jadi si Paul Jang ini mulai menjilati Mangapul Sagala. Karena dia tahu Mangapul sekarang lagi serang Gilbert Lumondong. Paul Jang
Ya, musuhnya adalah Gilbert. Jadi musuh dari musuhmu adalah teman. Ya, dia menggunakan slogan itu ya. Dia menggunakan itu di dalam dirinya, yaitu musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi dia mendekat kepada mengapul segala, dan sekarang tiba-tiba jadi Trinitas dia ya, menjelek-jelekan oneness. Mungkin sebelumnya saya akan putarkan dulu video ya tahun lalu saat dia jelas-jelas itu oneness. Tetapi bagi teman-teman yang nggak ngerti tentang pemahaman oneness, saya rasa teman-teman harus putar video yang lain untuk mencari tahu dulu perbedaan 4 corak kekristenan paling besar. Ya, sebenarnya corak kekristenan itu ada banyak sekali. Ya, Trinitas itu pun ada dibagi-bagi. Ada Trinitas tidak setara lah, ya. Jadi Trinitas pun banyak. Jadi corak paling besarnya 4, baru nanti 4 pecah lagi. Tapi di sini ya, saya kasih nampak bagaimana Paul Jang itu oneness melawan Rudy Yohanes yang Trinitas. Ini saya putarkan sedikit video lama ya. Unitarian adalah pemahaman yang tidak sempurna. Oke. Menurutmu Yesus itu nafsu atau apa? Tuhan kamu bilang kan oneness. Tuhan, Bapa. Saya bukan oneness. Ya, jadi menurutmu Yesus nafsu atau Bapa? Yesus itu adalah Tuhan saya, majikan saya. Kok nggak nafsumu? Yesus itu selama 33,5 tahun, dia adalah saks dan dia bukan adalah saksnya saya. Inilah, aduh, kukiranya berhadapan dengan apa aku berhadapan. Nah, sekarang saya mau nanya, Yesus itu manusia bukan? Yesus manusia, ya, ada di dunia. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya, ketika di dunia Yesus manusia, ada dagingnya, ada orang melihat, ada meraba, karena si Thomas memegang lingkaran yang di tangannya. Jadi Yesus itu hamba atau Tuhan? Iya tahu, Yesus itu hamba atau Tuhan? Halo? Yesus itu hamba atau Tuhan? Kalau itu lain lagi pertanyaannya. Yesus hamba atau Tuhan? Tuhan. Iya. Tuhan apa Tuhan? Jelaskan dulu. Tuhan apa Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan ya. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Tuhan, master, majikan. Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan. Kurios, Adonai. Saya nggak mempercayai itu. Yang saya ya Alkitab tulisnya begitu, LAI. Ya, jangan. Bagiku Yesus Tuhan. Terus ya Tuhan itulah Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. Enggak. Ayo kita buktikan. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Iya. Astaga, listrikku ngedrop. Apa ini setiap malam begini? Halo. Iya. Suaraku kedengaran? Dengaran. Bagus. Bagiku Yesus Tuhan. Semua kata Tuhan di Alkitab berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Bagi saya Tuhan pencipta alam, buktinya siapa? Si Thomas mengatakan theos, kurios dan theos. Itu saya kalau lewat di padang rumput, ya padang rumput. Saya masuk ke masjid nih, terus saya kencing di masjid. Lalu itu ustadznya bilang, iya Tuhan Allah, apakah saya Allah? Mereka bukan bilang Tuhan. ya Rob, ya Robi, ya Allah, apakah saya Allah? Paul Zhang tidak. Saya kencing di masjid nih, Paul Zhang tidak terus bisa memaksakan kehendak kepada saya. Oh bukan. Paul Zhang tidak bisa memaksakan kehendak kepada saya. Tadi Paul Zhang bertanya, menurutku Yesus itu apa? Manusia apa Tuhan? Saya bilang Tuhan. Manusia iya waktu di bumi. Saya bilang Tuhan, kok kamu bilang Tuhan? Ya buktikan di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, apa susahnya membuktikan itu? Iya, Wahyu mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Jangan, itu. Kok jangan? Terus gimana? Wahyu itu nggak bilang aku adalah Tuhan, nggak bilang di dalam Wahyu Alfa dan Omega itu bukan Tuhan. Jadi nggak lagi bilang aku ya Alfa Omega. Ya Alfa Omega menurut si Paul Jang apa? Siapa? Ayo coba. Jangan ditanya balik. Kan saya nanya. Saya sudah buktikan di dalam Alkitab Yesus itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana aku adalah Tuhan. Dan saya katakan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Apalagi aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Jadi menunjukkan Yesus apa? Ya, aku dan Bapa satu. Yesus sama Bapa itu satu. Ya satu bagaimana? Mana bisa manusia satu dengan Tuhan? Yang benar aja Paul Zhang. Aneh-aneh aja. Bisa, Yesus bilang sama seperti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Yesus bilang dalam Yohanes 17. Iya, firman Tuhan. Aku dalam kamu. Firman Tuhan dalam manusia ya. Yesus firman Tuhan atau Tuhan? Loh, gimana sih? Makanya saya katakan. Yesus firman Tuhan atau Tuhan harus pilih salah satu tadi kan kalau definisimu. Kalau Tuhan adalah Tuhan, Paulus. Nah, berarti kalau Yesus di dalam kamu,
kalau Yesus di dalam kamu dan kamu di dalam aku, Yesus bilang begitu, berarti kamu Tuhan dong. Loh, siapa bilang Tuhan? Kan Yesus di dalam kamu, kamu di dalam Yesus. Tadi bilang Yesus dan Bapa adalah satu, berarti kamu mengharuskan bahwa Yesus dan Bapa berarti sama kan begitu kan? Lah inilah Paulus nggak paham. Oh enggak, bukan nggak paham. Kita lagi cerita literal saja. Ya, satu-satu kita paham. Ya kan? Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Paham ya? Itu bukan mengatakan Yesus itu sedang di surga berbicara, tetapi sedang jadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Paham enggak? Manusia itu bisa nggak ada seorang manusia di dalammu? Ya bisa lah. Makan manusia dimakan begitu. Sebentar Paul Zhang. Ketika Yesus bicara, Yesus masih di bumi. Sama dengan saya. Paul Zhang di dalam apalagi masih di bumi nih, saya tunjukkan nih ya gambarnya nih ya. Kita sehati. Enggak, bukan. Mana bisa begitu? Kan tadi definisimu sendiri kan? Definisimu tadi, kalau aku dan Bapa satu, ya kan? Ya. Berarti aku sama dengan Bapa. Sekarang kalau Yesus di dalamku, di dalam Rudi dalam Yesus, berarti kan Rudi sama dengan Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Rudi adalah Tuhan. Kamu menggiring opini kepada orang. Enggak menggiring. Kalau kamu memberi contoh, sang debaters adalah Rudi, maka Rudi adalah sang debaters. Itu harus objek yang sama. Tidak bisa kau bilang aku dan Yesus, itu udah dua. Rudi ya Rudi. Aku dan Bapak ini satu atau dua? Loh, gimana sih? Dua tetapi satu. Nah, sama Yesus dan Rudi. Enggak, beda. Kalau mau samakan, sang debater. Saya kan sedang berbicara kepada kamu, saya mengutus sang debater. Sang debater dan Rudi adalah satu. Aku dan Rudi adalah satu, kata sang debater. Jangan kau bilang Paul Zhang dan Rudi adalah satu, maka Paul Zhang adalah Rudi. Nggak bisa. Sama dengan kau begitu, sama dengan para begoders itu. Pada mulanya adalah kursi bersama-sama dengan tukang. Allah, itu udah dua bentuk yang berbeda. Ya, Eli, Eli lama sabatani. Ya. Ini Yesus lagi di bumi, terus dia bilang, Eli, Eli, mengapa kau tinggalkan aku? Pergilah si El. Ya, kenapa? Berarti Yesus ada di sini, El ada di sini kan? Terpisah kan? Ada yang salah? Berarti kan ini ada satu atau dua nih? Yesusnya di bumi, ya kan? Yesusnya kan disalib. Ya, halo. Yesus disalib. Ya. Elia kan meninggalkan Yesus. Ya. Berarti ada ini ada dua atau satu? Paul Zhang. Halo, saya jelaskan. Ketika Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Memang Bapa di mana? Kan di sorga. Yesus di mana? Di bumi. Ya sama. Kenapa rupanya? Sang debatas ada di hadapanmu, digital saya. Saya yang daging ada di sini. Apa bedanya? Kami berada di dua tempat. Yohanes 1 ayat 1 juga berada di dua tempat. Sorry ya, koneksi saya ini kurang stabil gara-gara waktu Yesus ada di salib, ya kan? Elnya kan ada di sorga, berarti meninggalkan Yesus. Ya, terus ya apa kan? yang salah? Ya. Berarti kan ada dua. Iya, apa yang salah? Iya. Ini ada Rudi di sini, ini Yesusnya pergi. Berarti ada dua toh, sama aja. Nah, kalau kamu menunjukkan kepada saya, Yesus itu adalah sang debates, saya di sebelah kanan itu Rudi. Paham? Ya udah. Jadi ada dua kan? Iya. Nah, berarti ini ada dua kan? Ya, secara wujud saya pun di hadapan kamu secara digital. Sekarang yang kamu lihat aslinya saya daging. Terus apa yang salah? Terus apa yang nggak konsisten itu namanya? Siapa bilang nggak konsisten? Kamu bilang? Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini waktu tahun lalu di mana Paul Zhang mewakili oneness ya, walaupun dia sendiri nggak terima dibilang oneness, tapi pemahaman dia pemahaman oneness. Ya, ibaratnya kamu dibilang kamu nggak mau dibilang orang Batak, tapi memang ya kelakuan kamu mencerminkan orang Batak. Terus bapak mama kamu Batak, masa kamu nggak mau dibilang Batak? Jelas-jelas orang tua kamu Batak. Jadi si Paul Zhang ini pemahamannya jelas-jelas dia oneness. Doktrin dia doktrin oneness, sedangkan Rudi memang Trinitas, tapi Trinitas dia memang agak kacau juga, beda sama Trinitas yang umumnya. Tapi kalau dalam konsep ketuhanan dia sama Trinitas yang lain cocok. Konsep ketuhanan ya, siapa itu Yesus dan siapa itu Bapa. Tetapi memang kalau di dia ada yang aneh-aneh, contoh Yudas masuk surga, itu kan ditentang, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Tapi untuk konsep ketuhanan, ya dia ngerti tentang Trinitas, dan inilah dia bertarung dengan Paul Zhang untuk menjelaskan Yesus itu siapa. Jadi yang menjelaskan Yesus itu siapa bukan jadi perdebatan antara Muslim dan juga Kristen aja. Sesama Kristen itu juga berdebat terus. Ya, bagi orang-orang yang baru mengikuti dunia debat, ini biar kalian tahu. Sampai hari ini 2000 tahun, ya, konsep kekristenan itu belum jelas siapa itu Yesus. Mereka masih bingung Yesus itu siapa karena Yesus nggak jelas ngajarinnya. Ya,
Yesus saat hidup, ditanya dia itu siapa, dia nggak pernah menjawab dengan to the point. Menurut kamu. Ya, sama seperti saya misalnya, datang ke satu daerah. Ya, ada yang nanya saya, kamu itu siapa? Menurut kamu apa? Saya bilang. Maka dia akan bilang, ya kamu pemilih HMC. Ya udah, saya pemilih HMC. Di tempat lain, orang nanya, kamu siapa? Menurut kamu? Dia bilang, ya nama kamu dokter akal. Oh ya, dokter akal. Ya. Ada lagi yang bilang, ya, oh kamu gubernur, padahal saya bukan gubernur, tapi karena dia bilang gubernur, udahlah terserah dia, saya iakan aja. Ya saya nggak jawab gitu ya, Yesus nggak pernah jawab, tapi ya udah gitu, terserah kamu, saya bilang. Ya, Yesus bilang ya udah terserah gitu kan. Terakhir setelah saya nggak ada, mereka bertiga berantem gitu. Siapa itu yang datang tadi? Ya, si Julius itu siapa? Oh dia pemilih HMC, ini nggak, dia gubernur, ini wah dia yang namanya dokter akal gitu, berantem lah mereka. Itulah masalah dengan kekristenan sekarang. Yesus tidak menjelaskan dengan gamblang dirinya siapa sehingga pengikutnya ini berantem terus. Tapi di sini kita bisa lihat ya, kalau teman-teman yang jeli, ya teman-teman yang udah ikut lama tahu Paul Jang itu Oneness. Ya, Paul Jang sangatlah Oneness. Tetapi kemarin dia pergi komplain ya si Gilbert Lumondong. Dia mengkomplain Gilbert Lumondong yang dia katakan sebagai orang sesat karena Oneness. Ya, Gilbert dikatakan sesat karena Gilbert pemahamannya Oneness. Ini benar-benar kurang ajar ini si Paul Jang. Dia sendiri Oneness, tapi dia sendiri nggak mau akui. Ya, karena memang walaupun dia Oneness, oten-oten nggak akan curiga di tempat dia. Karena oten-oten yang menonton tempat dia itu oten-oten yang bodoh, yang nggak ngerti tentang kekristenan. Oten-oten yang cuma taunya bagaimana menyerang Islam, bagaimana menghujat pemerintah, bagaimana membuat gaduh Indonesia. Mereka nggak peduli tentang siapa itu Yesus. Ya, teman-teman bisa lihat di channelnya dia nggak pernah membahas Yesus itu siapa, pengajaran Yesus itu apa. Yang mereka bahas apa? Anies itu bajingan, Gilbert Lumondong itu bajingan, Ustadz Abdul Somad, ya satu-satu dibahas. Saifuddin Ibrahim. Jadi dia nggak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Ya kita maklumi lah kalau oten-oten di tempat dia bodoh gitu. Ya. Terus ada yang bilang, wah kamu sendiri juga sama gitu kan. Nanti pasti ini oten-oten bilang, wah di channel HMC juga sama. Channel HMC tahun lalu saya sudah cukup mengajarkan, ya selama 1 tahun saya mengajarkan tentang agama. Tahun ini saya cooling down karena nama saya masuk ke Baris Krim Polri. Jadi harap dimaklumi. Nanti begitu selesai, udah tenang, nama saya dihapus dari Baris Krim Polri, itu kita hajar, kita telanjangi lagi kekristenan. Tenang saja kalian. Ya bagi oten-oten sabar. Nanti kita telanjangi lagi kekristenan. Ya. Oke, kita liatin ya. Jadi sekarang saya telanjangi kekristenan lewat orang-orangnya. Biar kalian belajar gitu. Inilah orang-orang yang merasa dirinya dijamah Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saya nggak tahu ini Roh Kudus atau Roh Setan. Ya, kita lihat ini bagaimana dia diskusi dengan si Opung. Teman-teman memang sakit. Itu enaknya tinggal di Jerman ya? Iya, kita di Belanda. Di Belanda. Sorry. Kita di Belanda. Kita dapat warga negara Belanda. Iya. Cuman kan kita nggak pernah bilang kalau kita sudah pindah berapa tahun yang lalu kan di Belanda kan. Oke. Ya, jadi kalau yang berjalan itu memang saya selalu menyarankan diberhentikan, bukan diskors. Pendeta GBI kan cuma diskors, harusnya diberhentikan. Benar-benar harus diberhentikan. Dan digembalakan ya? Iya dong. Setelah dia berapa tahun berhenti, baru dia boleh kembali ya dari nol lagi. Ya. Harus dari nol lagi. Itu jadi seperti jemaat biasa dia. Artinya kalau seorang Tuhan saja tidak bisa menjaga moralitasnya, bagaimana jemaatnya? Lalu apa yang menjadi teladan buat jemaat ya kan? Betul. Itu satu. Nah yang kedua, tadi masalah yang di Malang ya. Di Malang. Yang di Malang itu kami sebelum kita kasihkan uang ya, kita sudah survei ke sana. Ya. Ada 5 orang yang kita kirim, Pak Brigjen Purnawirawan Junius Luman Tobing, Vin dan Pak Alex, dia pilih ke orang-orang itu. Ada yang saya cerita, ini yang saya lihat. Ya, oke. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang teolog, dia cerita bilang matahari cahayanya dengan hangatnya itu sudah Oneness. GBI itu sudah, semua GBI itu Oneness itu. Cuman kan nggak mau ngaku aja kan, takut. Nggak juga. Dr. Abraham itu bukan Oneness. Kalau ada lukisan matahari, sinar, lalu unsur elemen-elemennya, warnanya, itu bukan Oneness, Pak. Itu Oneness dalam arti kata pribadinya berbeda tapi tetap dalam keesaan. Itu Oneness yang benar. Iya.
Dulunya Sabellian, kemudian yang modernnya kan disebut Oneness Pentakostal kan. Jadi hampir semua Oneness yang Bapak mengakui adanya Bapa, Anak dan Roh, tapi Oneness kesatuan. Kalau kita baca buku-buku teologi, pasti Bapak menemukan nanti the oneness of the Godhead, keesaan daripada kealahan. Tapi Bapak beda dengan Anak, beda dengan Roh. Nah itu memang mulai dari secara awal. Itu kan yang Athanasius tadi kan, yang Pak cerita Athanasius. Yang saya cerita, ini yang Sabellian. Ya, oke. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang teolog, dia cerita tentang Trinitas, ceritanya matahari dengan cahaya dan hangatnya, itulah adalah ilustrasi yang digunakan oleh Sabellius untuk menjelaskan. Nah, Sabellius yang sekarang adalah Oneness Pentakostal itu. Hampir semua gereja Pentakostal di Amerika sekarang penganut Oneness. Karena tapi sebentar Pak, menjelaskan Trinitasnya, mereka tidak mempunyai pemahaman tentang Trinitas, termasuk kampus saya dulu. Ketika saya tanya tentang Trinitas, mereka nggak bisa jelasin. Tapi sebentar Pak, kalau Sabellius itu perlu digarisbawahi, dia satu dalam arti kata satu pribadi, cuman berubah manifestasi. Jadi yang disalib itu adalah Bapa. Itulah Sabellius. Kalau oneness-nya kita, Tritunggal kita, 3 pribadi tetapi dalam keesaan, yang disalib bukan Bapa, itu Yesus, pribadi kedua, gitu Pak. Dan GBI yang dipegang sekarang lagi dipimpin Dokter siapa itu? Rubinadi. Ya, Rubinadi itu penganut Tritunggal konservatif Pak. Makanya orang yang Sabellius tersingkir. Kalau Gilbert itu sudah jelas oneness karena mereka kalau Bapak kan sempat mendengar ceramahnya yang di kursi merah itu, dia jelas oneness. Oneness saya bilang, lo kok bisa lolos? Iya, betul. Kan Pak Gilbert jago berkata-kata, lihai, lincah. Ya kalau kata-katanya nggak lihai, duitnya yang lihai. Jadi kalau kata-katanya nggak lihai, dia nggak pinter-pinter juga, Gilbert. Iya betul. Tapi maksud saya, dia bisa lolos, padahal JT mengaku apa adanya, Pak Eras mengaku apa adanya, makanya keluar. Kalau Pak Gilbert menyesuaikan diri, Pak. Ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat pengakuan Glow, udah jelas oneness. Jelas itu, tapi kan dan itu sekarang kan udah dicopot kan itunya kan, kredonya kan, kredonya Glow-nya udah dicopot. Oh, udah dicopot. Iya kan, dicopot kan diganti, udah nggak itu lagi kan. Nah, makanya dari situ kan sebetulnya kita ngeliat, waduh, nggak asik juga nih. Sekarang kalau udah masalah begitu, seharusnya kan tinggal, ya tapi susah ya, kalau itu kepentingannya banyak ya. Tapi kembali Pak Paul. Ya. Berarti dengan Bapak menjawab seperti ini, berarti tema saya itu benar sejauh ini. Semua yang oneness yang saya sebut, Bapak setuju bermasalah kan? Karena oneness itu banyak tuh Pak. Nah, yang saya sebut tadi aja. Kalau mereka bermasalah semua, memang bermasalah semua. Jadi saya bilang orang-orang ini bermasalah semua. Maka saya angkat Bapak, jadi video Bapak menegaskan Pak Gilbert kan? Nah sekarang saya berkata Pak Poljang bermasalah nggak? Kalau bermasalah juga, nah tapi Bapak bilang Bapak bukan oneness, ya udah selesai. Saya bukan oneness. Ya. Oke. Wah, sinode saya bisa ngamuk kalau saya bilang saya oneness. Cuman sinode saya tidak melarang, tidak anti dengan oneness sinode kami. Baik yang di Indonesia dan saya sendiri kan di sini kami sendiri kan juga membangun sebuah gereja komunitas. Kerkdotskap resmi, kita udah jadi gereja sekarang di Belanda. Nah, kita juga tidak mempermasalahkan dengan oneness Trinitasnya itu. Bahkan kita juga sangat ekstrim sekali, kita juga bisa menerima saksi Yehova dan yang lain-lainnya ya, karena kita lebih melihat menerima dalam kasih, tapi harus mengajar juga kan?
Kalau yang mengajar itu kan ada prinsip-prinsip pribadi, dan itu kan sebetulnya kita karena di Indonesia sangat sensitif, maka saya tidak pernah mencetuskan apa yang menjadi pandangan saya. Saya tidak mau karena waktu itu sudah panas. Tapi Pak Paul, kalau boleh tanya, yang disalib itu bagi Bapak bukan Bapak, kan? Bukan Bapak Tuhan Allah Bapak. Sudah jelas Yesus. Yesus ya, dan itu berbeda dengan Allah Bapa. Alkitab dengan jelas tertulis kan, ya, bahwa Yesus mati disalib, bukan Bapa mati disalib. Ya, maksud saya Yesus itu bagi Bapak, bagi Pak Paul bukan Allah Bapa kan? Yesus ya Yesus. Ya, maksud saya bukan Allah Bapa kan? Oh, itu bukan masalah Allah Bapa dengan segala macam ya. Kita punya pemahaman yang berbeda, tetapi karena nanti justru di situ masalahnya, Pak. Kalau Yesus berbeda dengan Allah Bapa dan Yesus adalah Allah, ya tapi nanti kita masuk ke diskusi yang ribet, nggak usah deh, nggak usah. Kapan-kapan boleh. Nanti kan itu panjang nanti. Tapi yang jelas nggak begitu. Ya, teman-teman bisa lihat ya, pemahaman Paul Jang pun, walaupun dia mengatakan dia bukan oneness, pemahamannya pun berbeda dengan Mangapul Sagala. Itulah Mangapul Sagala ngejar dia, karena setahu Mangapul Sagala, si Paul Jang ini oneness. Jadi dia ngetes gitu kan, apakah dia lebih memilih berbohong tentang pemahaman dia, atau dia akan berkata jujur tentang pemahaman dia seperti apa. Dari cara dia menjawab, orang juga bisa tahu kamu masuknya kemana. Ya, cara jawab kamu itu menandakan kamu itu punya doktrin apa gitu kan. Jadi misalnya kita tanya kamu, menurut kamu Indonesia itu bagusnya seperti apa? Oh, Indonesia harus gini-gini. Orang langsung bisa tahu, oh kamu suka demokrasi, kamu suka otoriter, atau kamu semua PKI. Ya, orang bisa lihat dari cara kamu menjawab dan menjelaskan. Jadi Paul Jang ini terakhir dia memilih, ya udahlah nggak usah lagi dibahas nanti terlalu panjang, karena misi dia hanya mencari dukungan dari Mangapul Sagala untuk menampar yang namanya Gilbert Lumon, Paul Jang dengan Gilbert ya. Apakah karena dulu dia minta pelayanan di tempat Gilbert nggak diterima, ya, atau nggak dia iri melihat Gilbert Lumondong yang begitu sukses ya, secara kekayaan gitu banyak. Tetapi saya bisa lihat bagaimana si Paul Jang itu begitu niatnya ya agar si Gilbert dipecat. Saya juga bingung kenapa harus dipecat dari pas sukses gitu. Ada dia nggak ada dia, ada GBI nggak ada GBI pun dia bisa hidup ya. Ada atau tanpa GBI, si Gilbert Lumondong ini tetap akan bisa jadi pastor yang besar, akan bisa menjadi gembala besar karena banyak ya sinode yang pengen menampung dia. Ya, yang penting gereja apa? Ya, gereja B misalnya ya. Ya nggak apa-apa, sinode tiap bulan cuan-cuan ya, terima duit. Ya, Gilbert pun akan tinggal ganti nama ya, dari yang sebelumnya nanti GBI yang punya dia, ya, GBI Tamrin ya berubah namanya jadi apa gitu kan. Ya, nggak ada masalah. Jemaatnya juga nggak akan peduli dengan nama gerejanya. Karena jemaatnya datang ke gereja dia bukan karena itu gereja GBI. Jemaatnya datang ke sana karena melihat Gilbert Lumondong. Orang datang ke sana karena melihat sosok Gilbertnya. Izinnya dicabut dari GBI, enggak, dia akan tetap hidup. Ya. Jadi teman-teman sudah nonton ya bagaimana perseteruan atau kong kali kong ya, perseteruan antara Gilbert dan si Paul Jang dengan si Rudy juga, dan bagaimana Paul Jang menjilati pantatnya Opung Mangapul Sagala dengan tujuan yang penting dia bisa mendapatkan dukungan. Ya. Yang penting dia bisa mendapatkan dukungan karena sekarang banyak sekali musuhnya si Paul Jang. Ya, Paul Jang udah terlalu banyak musuh, jadi mau nggak mau dia harus mulai mencari dukungan, apalagi dia sekarang juga lagi kondisi turun ya, channelnya lagi turun, dan oten-oten mulai pada meninggalkan dia. Bahkan saya mendapatkan kabar, sekarang donasinya, yang dari sebelumnya 400-an juta, sekarang tinggal 200 juta setiap bulan. Turun tinggal setengah ya, karena sejak saya beritahukan penipuan dia, terus saya undang Ko Aleng, Ko Amin Wijaya, terus ada beberapa orang ya, termasuk Louis Prasetyo, terus ada Muri Wali, yang mengatakan desa yang diklaim Paul Jang sebagai desa yang berhasil dia murtadkan, itu ternyata memang desa Kristen.
Selain dari Islam yang konfirmasi, dari pihak Kristen juga udah bilang, itu 3 desa itu adalah desa Kristen. Banyak kali ceritanya si Paul Jang ini. Ya, ketahuan nipunya. Karena ketahuan nipu, mulailah donaturnya cabut, sehingga Paul Jang sekarang lagi mengganti strateginya, ya, dengan mulai menggandengi orang-orang Kristen yang bisa dia kibulin, orang Kristen yang masih istilahnya polos-polos lah, masih gampang dia tipu-tipu. Ya, salah satunya ya Mangapul Sagala, yang memang udah tua gitu kan, jadi agak lemot dia orangnya. Ya, tetapi masih berguna bagi Paul Jang. Ya, mungkin itu aja. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana si Paul Jang ini ya, berbahaya sekali orangnya seperti ini, bisa berubah sesuka pantatnya. Semua cara dihalalkan ya. Ini mungkin karena dia sedang bertakia Korintus ya. Demi kemuliaan Yesus segala cara bisa dilakukan, termasuk jadi bunglon. Ya, inilah kekristenan yang memang selalu jadi bunglon. Mungkin itu aja dari saya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.